Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan alias tidak taat kepada khalifah, niscaya dia akan menemui Allah tanpa mempunyai alasan. Dan barang siapa mati sedang di lehernya tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Ini cakep banget nih, bahwa baiat itu hukumnya apa ini kalau seperti ini? Ya hukumnya sunnah. Karena ini merupakan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan sampai karena melaksanakan hukum baiat ini maka terjadi pengkafiran kepada orang beriman. Ini lebih salah lagi. Hadis yang berikutnya, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan pada kami, Laits bin Ubaidillah bin Nafi' telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, wajib atas orang muslim patuh dan taat kepada imam. Jadi imam itu diangkat untuk diikuti, termasuk imam sholat. Pemimpin juga seperti itu. Pada apa yang ia senangi dan tidak ia senangi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pemimpin itu punya subjektivitas dan punya objektivitas. Ya, yang secara objektivitas harus kita patuhi, tapi juga selera pemimpin itu juga harus kita ikuti. Gitu nih. Kalau untuk urusan selera itu susah. Kita itu nasibu berbeda pendapat. Ini karpetnya ini, karpet Masjid Al-Furqan, ini mau pengadaan karpet warnanya hijau atau merah. Kemudian pendapat bermunculan, ada hijau, ada merah, ada pelangi, ada macam-macam. Ya, kemudian pemimpin mengatakan saya hijau. Itu yang lain pada gimana? Menolak apa ikut? Ikut. Itu subjektivitas Anda. Iya, subjektivitas saya. Nah, tetapi di sini wajib atas orang muslim patuh dan taat kepada imam pada apa yang ia senangi dan tidak ia senangi. Apapun yang disenangi atau tidak disenangi oleh seorang pemimpin, kita harus mengikutinya. Nah, ini kan urusannya selera. Gini betul. Selama ini klausul yang sangat penting, selama tidak diperintahkan untuk durhaka kepada Allah tentunya. Jika ia diperintahkan untuk durhaka, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Tapi kalau untuk urusan ini, karpet hijau apa merah, itu durhaka nggak sama Gusti Allah? Nggak ada urusannya durhaka ya? Ya itu urusannya selera. Ya. Ini Masjid Al-Furqan jamaahnya pengen piknik, enaknya piknik kemana? Ke barat atau ke timur? Ke Jakarta atau ke Surabaya? Kalau Jakarta begini pertimbangannya, kalau Surabaya begini pertimbangannya. Kemudian pemimpin mengatakan, aku lebih suka ke Surabaya. Loh kenapa? Ya pokoknya suka aja. Itu yang lain mengikuti apa? Mengikuti. Ya. Jadi pemimpin itu diangkat untuk diikuti. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, dalam pidatonya ketika beliau terpilih menjadi khalifah. Aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika aku ini melakukan hal yang benar, maka dukunglah. Tapi jika aku nggak benar, maka peringatkanlah. Jangan, maka memberontaklah, oh jangan. Maka kudetalah aku, oh jangan. Ya, itu kalau sudah diangkat. Hadis yang riwayat Muslim. Berikutnya hadis yang ketiga, panjang. Ini nanti ya. Penting kan? Muhammad bin Musanna bin Bashar telah menceritakan kepada kami lafal hadis dari Ibnu Musanna. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Zubair, dari Sa'id
bin Ubaidah dari Abi Abdurrahman diriwayatkan dari Ali bahwasanya Rasulullah SAW mengutus pasukan dan memerintahkan seseorang di antara mereka untuk menyalakan api. Ya. Kemudian laki-laki yang menyalakan api itu, yang memerintahkan itu berkata, masuklah kalian pasukannya itu ke dalam api. Lalu sebagian orang hendak masuk ke dalam api dan sebagian yang lain berkata, sesungguhnya kami telah melarikan diri darinya, dari masuk ke dalam api itu, dari perintah itu, ya, jadi menolak perintah itu. Peristiwa tersebut selanjutnya diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu berkata terhadap orang-orang yang hendak masuk ke dalam api tersebut, sekiranya kalian masuk ke dalam api, maka kalian akan senantiasa berada di dalamnya sampai hari kiamat. Maksudnya, matilah kamu, gitu kira-kira. Selanjutnya Rasulullah berkata kepada kelompok yang melarikan diri dari api dengan perkataan yang baik dan bersabda, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Khalik, kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ya, kalau pemimpin nyuruh sesuatu yang sifatnya maksiat, ya jangan. Kenapa? Karena kita taatnya kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin ini wajib dan harus selama pemimpin tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa baiat adalah janji setia kepada khalifah sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Nah, kalau yang seperti tadi LDI maksiat sama betul. Kamu baiat sama aku. Kalau kamu baiat, kamu jadi orang mukmin beriman. Tapi kalau kamu nggak baiat, berarti kamu harus jadi orang kafir. Mengkafirkan orang beriman itu diharamkan di dalam Islam. Sehingga apa? Tidak ada ketaatan kepada amir, kepada imam yang menyuruh maksiat kepada Allah. Sehingga tidak dibenarkan untuk berbaiat kepada kelompok tertentu. Baiat pada zaman Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang. Hal ini dikarenakan baiat yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah para sahabat yang membaiat beliau sebagai pemimpin atau khalifah. Sedang pada zaman sekarang justru kebalikannya, yaitu pemimpinlah yang membaiat para anggotanya. Baiat yang terjadi sekarang sering ditafsirkan dan disalahgunakan untuk tujuan tertentu, terutama untuk kepentingan kelompok, sehingga berdampak negatif dalam kehidupan keagamaan di kalangan umat Islam, seperti menuduh kafir orang lain yang tidak berbaiat kepada imam kelompoknya. Bahkan ada yang sampai menghalalkan darah orang yang keluar dari kelompoknya. Ini terjadi Bapak Ibu di orang-orang LDII. Nah, sekarang kita lihat ya, benarkah LDII aliran sesat? Ini perlu saya sampaikan karena sekarang marah. Masjid-masjid LDII juga sekarang berdiri di mana-mana, meskipun ditulis di situ Masjid LDII. Ya. Nah, apakah kesesatannya? Kita lihat. Nama LDII ini udah, saya masih ini biar penuh di mana? Yang sebelah sininya dihilangi. Bisa? Bisa. Oke. Ya, nama LDII sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Awalnya namanya Islam Jauh, awalnya namanya Darul Hadis yang didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubi, namanya Darul Hadis, Bapak Ibu. Kemudian berganti nama menjadi Islam Jamaah. Kita teruskan sebentar ya. Setelah dinyatakan terlarang oleh pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau Pakem, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, itu
itu ganti jadi Islam Jamaah. Dulunya Darul Hadis. Kemudian kembali meresahkan masyarakat, akhirnya keluar larangan lagi SK Jaksa Agung RI nomor KEP 09 tahun 71. Setelah itu berganti nama menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Ono karyawan bareng. Masya Allah. Ini saya ngomong kayak gini nggak kerasa nih loh ya. Ini udah resmi loh ya. Kejaksaan Agung, lembaga yang otoritatif dalam urusan hukum, sudah melarang. Tapi masih aja ada, gini betul, masih berdiri aja. Pada tahun 90 dalam musyawarah besar di Asrama Haji Pondok Gede, mereka berganti nama menjadi LDII. Namun benarkah hingga saat ini LDII dianggap sesat? Dilansir dari alamat resmi Muhammadiyah. Berikut alasan Muhammadiyah pandang LDII aliran sesat. Nah, begini. Ya. Yang pertama, sesatnya LDII Bapak Ibu, orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua sekali. Begini. Di sini ada yang LDII enggak? Kalau ada segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya punya tetangga ya, itu masuk LDII, nyuci baju. Kemudian dia tidur, jemur tidur. Habis itu gerimis hujan. Bapaknya ngentasi jemuran itu. Lihat kayak gitu, marah dia, dan kemudian dicuci lagi bajunya. Sehingga tangannya bapaknya itu najis. Masya Allah. Ada teman di Balikpapan Jumatan masuk ke masjid LDII, tidak tahu kalau itu LDII. Sampai 12:30 Jumatan nggak mulai-mulai. Kemudian dia bingung, akhirnya keluar, ini oh padahal sudah banyak. Akhirnya dia keluar dari situ, dan kemudian ketika di parkiran mau nyetakan motor, bekas dia duduk tadi itu dibakar najis. Berarti error tadi ya. Yang kedua, kalau ada orang di luar kelompok mereka yang mendirikan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya akan dicuci karena dianggap najis tadi ya. 3. Wajib taat pada amir atau imam mereka. 4. Mati dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam LDII, maka matinya mati jahiliyah. Ini menurut anggapan mereka. Ya. Yang kelima, Al-Quran dan hadis yang boleh diterima adalah mangkul. Nah ini namanya Islam mangkul. Ya. Perhatikan Islam mangkul. LDII apa sih? Itu loh Islam mangkul. Mangkul ini berasal dari kata manqul. Qul itu mengatakan. Mangkul itu berarti siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan adalah imamnya, maka Quran dan hadis diterima. Tapi kalau yang mengatakan bukan imamnya, bukan kelompoknya, sorry, haram untuk diikuti. Masya Allah betul. Insya Allah Muhammadiyah kayak gitu ya. 6. Haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada amir mereka. 7. Dosa bisa ditebus kepada sang amir. Nah, ini seperti orang Kristen, begini apa betul? Penebusan dosa. Dan besarnya tebusan tergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat dan ditentukan oleh amir. Makanya nusul mereka sultan kalau itu jor-joran. Mendirikan masjid itu cepat. Soalnya modelnya tadi. Yang 8, harus rajin membayar infak, sedekah dan zakat kepada amir.
dan selain mereka hukumnya haram. Jadi sedekah kepada fakir miskin hukumnya haram. Sedekah harus kepada pemimpinnya. Masya Allah benar. Sedekah barang api apa benar? Barang api. Tetapi dia mengambil hanya sebagian saja dan meninggalkan sebagian ajaran Islam yang lain. Yaitu apa? Sedekah hanya untuk imamnya. Ya. 9. Harta, zakat, infak dan sedekah yang sudah diberikan kepada amir haram ditanyakan catatan atau penggunaannya. Ibu-ibu, misalkan ada ini, jadi amir familia, amir lupa menyenangkan, tidak ada audit. Saya punya kakak sepupu, masya Allah. Dulu Aisyah kota Tegal punya toko di pinggir jalan besar di kota Tegal. Suaminya meninggal dunia, kemudian ketemu sama mantan pacarnya dulu, menikah. Taunya si suaminya itu, yang mantan pacarnya itu LDI. Kemudian disuruh bangun masjid. Kemudian disuruh untuk sudah, pokoknya kamu cukupi dulu pembangunan masjid itu. Nanti kalau tim fundraising mencari dana, itu dapat dana, punya uangmu dulu yang dikembalikan. Akhirnya yang terjadi apa? Karena punya toko, maka duit toko banyak. Tapi ingat, itu hanya duit dagangan. Akhirnya ketika ada orang yang sudah setor barang mau minta uang, tidak ada. Akhirnya tagihannya banyak, utangnya banyak, melarikan diri ke Jakarta jadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Masya Allah. Kemudian saya dari Jogja dengar seperti itu, dicari, terus kemudian dicampur, ditarik, terus saya datang ke Jogja. Ya, beliau sudah meninggal. Nah, ya Masya Allah lagi ruwet-ruwetnya kayak gitu, suami yang keduanya juga meninggal dunia. Jadi dia harus menanggung apa-apanya sendiri. Ini yang terjadi di LDI. Hati-hati, ya. Banyak teman-teman mungkin yang ikut-ikutan kegriul dengan iming-iming LDI, karena yang dibaca itu Quran, tafsir Quran. Saya pernah ikut ini sekali kajian menerjemahkan Al-Quran itu cepat banget, ya itu mungkin daya tariknya. Tapi kemudian setelah masuk ruwet. 10. Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya. Jadi kalau kita bukan Islam jamaah, haram diberi daging kurban. 11. Haram sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Kalau terpaksa tidak perlu wudu dan harus diulang. 12. Haram menikahi orang di luar kelompoknya. 13. Haram perempuan LDI kalau mau bertamu di rumah orang selain kelompoknya harus memilih waktu haid. Jadi harus haid dulu baru silaturahmi. Kayak gitu kok pada ikut, ya. Jadi harus dalam keadaan kotor, ya. Kenapa? Karena bersilaturahmi kepada orang yang bukan kelompoknya. 14 terakhir, kalau ada orang di luar mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena najis. Repot banget kan? Hanya karena mengamalkan satu ajaran, yaitu baiat. Tapi kesananya error kan? Ya. Ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Ada juga khawarij, ya kan? Khawarij.
Khawarij itu, orang-orang Khawarij itu pada hafal Quran. Tapi kata Rasulullah, hafalan Qurannya itu hanya sampai di kerongkongan, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya? Dan siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Ya, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi itu adalah seorang sahabat dulunya yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajari Quran di Mesir atas permintaan gubernur Mesir yaitu Amr bin Ash. Tetapi sesampainya di Mesir, dia bergaul dengan orang-orang Khawarij yang ekstrim kanan. Kemudian dia terpengaruh. Pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka orang Khawarij berkesimpulan sendiri bahwa keadaan umat Islam yang carut marut ini karena 3 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan, yang ketiga adalah Amr bin Ash. 3-3 harus dibunuh. Nah, yang membunuh Ali bin Abi Thalib berhasil, tapi Amr bin Ash dan juga Muawiyah lolos dari usaha pembunuhan. Itu seorang hafal Quran yang dulunya dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajar mengaji. Maka dari itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri dan keluarga dari siksa api neraka. Hati-hatilah anak-anak kita kalau ngaji. Sudah senang ya anak-anak itu pada ngaji. Cuma jangan sampai ngajinya ngaji ke Blinger, ke LDI, ke N11. Bapak Ibu tahu N11 betul? N11, NII, Negara Islam Indonesia. Ya, kapan-kapan kita cerita ya. Termasuk itu pesantren Az-Zaitun yang di mana? Indramayu. Nah, itu turunan N11. Alumni kok? Oh, masya Allah. Oh, tapi bukan alumni sana. Nah, Panji Gumilang itu NI. Ya. Nah, masya Allah. Ya. Jadi saya juga pernah ngaji N11. Cuman ketika membahas Quran surat An-Nisa ayat 70 berapa yang terjemahannya, pasukan Allah berjuang di jalan Allah, pasukan Tauhid berjuang di jalan Tauhid. Kemudian ustaznya bertanya kepada kita, kami cuma berpikir, apa jalan Allah, apa jalan Tauhid? Apa ustaz? Jalan Allah dasarnya Quran dan hadis. Jalan Tauhid jalan yang bukan dasarnya Quran dan hadis. Sekarang negara ini Indonesia dasarnya apa? Pancasila. Pancasila Quran hadis atau bukan? Bukan. Sehingga ini adalah jalan Tauhid. Kalau kita mendukung negara ini, kita menjadi pasukan Tauhid yang nanti akan berhadapan dengan pasukan Allah yang mendukung jalan Allah. Saya langsung maju, Ustaz bin Kabun dan Buya Hamka, itu ketua Majelis Ulama Indonesia pertama tahun 1974. Memang syarat dengan kepentingan politik pemerintah Orde Baru Pak Harto pada waktu itu. Tapi toh Buya Hamka akhirnya mendukung pemerintah jadi ketua MUI. Apa tega rela kita mengatakan Buya Hamka pasukan Tauhid? Anda itu belum ada apa-apanya dengan Buya Hamka. Ketokohannya, keilmuannya, perjuangannya belum ada apa-apa. Terus dia mengatakan, ya kita nggak bahas orangnya, kita bahas sistem. Saya katakan sistem tidak akan bisa berdiri kalau tidak didukung oleh orang. Gini momen. Kenapa Kuba masih jadi negara komunis? Karena ada Fidel Castro sebagai presiden yang komunis. Kenapa Uni Soviet bubar? Karena presidennya Mikhail Gorbachev tidak mendukung komunisme, tapi justru glasnost dan perestroika, keterbukaan dan demokratisasi. Hancur Uni Soviet. Apa jawaban dia kemudian? Ya ini mungkin barang baru buat Anda mas. Nanti di rumah dipikir-pikir lagi ya mas. Mudah-mudahan Anda mendapatkan petunjuk. Dalam hati saya petunjuk dulu ini. Kalau Anda yang error, malah saya yang diambil. Begitu nih. Akhirnya saya keluar dari itu. 2 tahun kemudian saya baru tahu kalau itu ternyata N11. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk. Demikian Bapak Ibu, berhati-hatilah. Ini
wasallam. Terima kasih. Bila hidayah